Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak dan teman-teman mata kuliah Kapitas Elektrikal Jabar 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Intuitionistic Fuzzy Hypersoft Set. Kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Thorik Adira dengan nomor BP 2110433010, saya sendiri Hafwan Ardi dengan nomor BP 2210431001, dan Salsabila Aulia Putri dengan nomor BP 2210431005. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Intuitionistic Fuzzy Hypersoft Set, tentunya kita harus mengetahui bagaimana konsep himpunan fuzzy ini berkembang. Pada tahun 1965, Zadeh telah mengusulkan konsep fuzzy set. Dilanjutkan oleh Atanasov yang menyempurnakan konsep dari fuzzy set dengan menambahkan derajat dan keanggotaan, sehingga lahirlah konsep Intuitionistic Fuzzy Set. Selain itu, konsep soft set juga muncul yang diusulkan oleh Molotov pada tahun 1999, yaitu konsep tentang himpunan parameter. Pada tahun 2001, Maji dan kawan-kawan menggabungkan konsep antara Intuitionistic Fuzzy Set dengan soft set, sehingga lahirlah konsep Intuitionistic Fuzzy Hypersoft Set. Sebagaimana fuzzy set terus berkembang dari waktu ke waktu, soft set juga berkembang menjadi Hypersoft Set oleh Smara dan C pada tahun 2018 dengan menambahkan parameter yang multi. Dan pada tahun 2021, Smara dan C dan kawan-kawan menggabungkan konsep antara Intuitionistic Fuzzy Soft Set dengan Hypersoft Set, sehingga lahirlah konsep yang dinamakan sebagai Intuitionistic Fuzzy Hypersoft Set. Nah, latar belakang lahirnya Intuitionistic Fuzzy Hypersoft Set ini dimulai dari adanya teori fuzzy set oleh Zadeh tahun 1965 yang lahir untuk mengatasi ambiguitas dalam masalah kehidupan nyata, namun mengalami kesulitan dalam menentukan fungsi keanggotaannya. Pada tahun 1999, Molotov mengusulkan konsep soft set yang diperkenalkan sebagai alternatif praktis untuk menangani ketidakpastian tanpa memerlukan fungsi keanggotaan dan dengan fleksibilitas parametrisasi. Pada tahun 1986, Atanasov mengusulkan konsep Intuitionistic Fuzzy Set yang memperluas fuzzy set dengan menambahkan derajat tidak keanggotaan atau derajat non-keanggotaan, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kombinasi dari soft set dan Intuitionistic Fuzzy Set menghasilkan Intuitionistic Fuzzy Soft Set yang efektif dalam merepresentasikan keraguan dan ketidakpastian dalam dunia nyata. Namun, Intuitionistic Fuzzy Soft Set tadi masih terbatas ketika menghadapi parameter yang bercabang banyak atau bersifat multikriteria. Oleh karena itu, Smara dan C pada tahun 2018 mengembangkan Hypersoft Set untuk menangani atribut yang multiparameter. Untuk menyatukan kekuatan representasi dari Intuitionistic Fuzzy Set dan fleksibilitas struktur dari Hypersoft Set, lahirlah konsep Intuitionistic Fuzzy Hypersoft Set. Nah, secara ringkas, konsep-konsep yang telah dijelaskan tadi dapat direpresentasikan oleh slide ini, di mana fuzzy set memiliki nilai keanggotaan dalam rentang himpunan tutup 01, Intuitionistic Fuzzy Set berada dalam rentang tutup 01, di mana masing-masing nilai keanggotaan dan nilai keanggotaannya memiliki syarat yang sama, di mana jumlah dari derajat keanggotaan dan derajat non-keanggotaan besar sama 0 kecil sama 1. Konsep soft set itu konsep parametrisasi. Intuitionistic Fuzzy Soft Set itu menggabungkan konsep Intuitionistic Fuzzy Set dengan parameter. Hypersoft Set itu konsep multiparametrisasi, dan Intuitionistic Fuzzy Hypersoft Set itu menggabungkan Intuitionistic Fuzzy Soft Set dengan multiparameter. Adapun landasan teori yang digunakan pada kajian ini, yang pertama yaitu mengenai Intuitionistic Fuzzy Set yang telah disematkan dalam definisi 1. Definisi 1 berbunyi bahwa suatu Intuitionistic Fuzzy Set H dalam semesta U didefinisikan sebagai himpunan H, di mana himpunan H berisikan objek, nilai keanggotaan dari objek tersebut, dan nilai keanggotaan dari objek tersebut, di mana U adalah elemen dari semesta, dengan syarat nilai keanggotaan dan nilai non-keanggotaan berada dalam interval tutup 01, dan jumlah dari derajat keanggotaan dan derajat non-keanggotaan besar sama 0 kecil sama 1, di mana masing-masingnya mu menyatakan derajat keanggotaan dan nu menyatakan derajat ketidakanggotaan dari elemen U terhadap H. Definisi kedua yaitu definisi Hypersoft Set.
Misalkan U adalah himpunan semesta dan E1, E2 sampai En adalah himpunan parameter dengan EI, iris EJ tak sama dengan himpunan kosong untuk I tak sama dengan J. Sebuah hypersubset didefinisikan sebagai pasangan H, E1 cross E2 cross hingga cross En. Dengan pemetaan H memetakan E1 cross E2 cross En ke PU. Nah, contoh hypersubset ini kita memiliki kasus misalkan U yang berisikan U1, U2, U3 adalah himpunan mobil 1, 2, dan 3. Nah, 3 parameter untuk kasus ini didefinisikan sebagai E1 yaitu jenis bahan bakar, di mana E besar 1 terbagi lagi menjadi E1, E2, E3, di mana E kecil 1, E kecil 2, dan E kecil 3 adalah gasoline, diesel, dan elektrik. Untuk parameter E besar 2, yaitu parameter transmisi dibagi menjadi 2, yaitu E kecil 4 dan E kecil 5, di mana transmisi terbagi atas automatic dan manual. Untuk parameter ketiga, yaitu E besar 3, yang merepresentasikan warna, dibagi menjadi 3 warna, yaitu hitam, biru, dan putih, yang masing-masing diwakili oleh E kecil 6, E kecil 7, dan E kecil 8. Nah, kita ambil subset atribut, yaitu A1 yang beranggotakan E3, A2 yang beranggotakan E4 dan E5, dan A3 yang beranggotakan E6 dan E8. Maka, suatu hypersubset adalah pemetaan yang mengaitkan A1 cross A2 cross A3 ke PU, yang memetakan kombinasi seperti E3, E5, E8 ke subset dari U. Misalnya, H dari E3, E5, E8 sama dengan U1 dan U3. Artinya, kombinasi atribut dari elektrik, manual, dan white mengindikasikan bahwa mobil U1 dan mobil U3 memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana hypersubset memodelkan keputusan berdasarkan multi-atribut atau pengambilan keputusan yang multi-kriteria. Definisi selanjutnya itu adalah definisi intuitionistic fuzzy hypersubset. Misalkan U adalah suatu himpunan semesta dan A1 subset dari E1, A2 subset dari E2, hingga AN subset dari EN adalah nilai-nilai atribut. Maka intuitionistic fuzzy hypersubset adalah pasangan dari H, A1 cross A2 cross hingga cross AN dengan pemetaan berikut. Untuk setiap theta elemen A1 cross A2 sampai cross AN, hasilnya adalah H theta, yaitu pasangan dari U mu H theta U, nu H theta U, di mana U-nya adalah elemen semesta. Dengan syarat nu HU dijumlahkan dengan mu HU itu berada antara 0 dan 1. Nah, contoh penggunaan intuitionistic fuzzy hypersubset dapat dilihat pada layar, yaitu studi kasus menyusun masalah seleksi mobil. Dengan himpunan semesta U terdiri atas 3 mobil dan parameternya sebagai berikut, di mana masing-masing parameter E besar 1, E besar 2, dan E besar 3 itu dibagi lagi sehingga terdapat multi parameter, di mana E besar 1 dibagi menjadi 3 yaitu alfa 1, alfa 2, dan alfa 3, transmisi E besar 2 dibagi menjadi beta 1 dan beta 2, dan warna E besar 3 dibagi menjadi gamma 1, gamma 2, dan gamma 3. Nah, selanjutnya, data-data ini merupakan representasi intuitionistic fuzzy hypersubset H, omega 1 dan G, omega 2 yang didefinisikan seperti pada layar. Nah, intuitionistic fuzzy hypersubset dari H, omega 1 dan G, omega 2 tadi dapat direpresentasikan dalam bentuk tabular atau dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada layar. Nah, definisi terakhir yaitu definisi 4 tentang operasi OR pada intuitionistic fuzzy hypersubset. Misalkan dua buah himpunan intuitionistic fuzzy hypersoft di semesta U yaitu pasangan H, omega 1 dan G, omega 2. Nah, operasi OR antara kedua intuitionistic fuzzy hypersubset ini didefinisikan sebagai berikut, di mana pasangan H, omega 1 OR pasangan G, omega 2 sama dengan pasangan K, omega 1 cross omega 2. Dengan theta K alfa 1 alfa 2 U-nya adalah nilai maksimum antara theta H alfa 1 U dengan theta G alfa 2 U, dan
sigma K alfa 1 alfa 2U adalah nilai minimum dari sigma H alfa 1U dan sigma G alfa 2U. Nah, di mana theta merupakan derajat keanggotaan dan sigma merupakan derajat non-keanggotaan. Nah, hasil operasi dari operasi OR antara dua buah himpunan intuitionistic fuzzy hypersoft ini menghasilkan suatu intuitionistic fuzzy hypersoft set baru dengan parameter yang dikombinasikan. Selanjutnya untuk algoritma solusi dengan IFHS, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu input IFHS H1 omega 1 dan H2 omega 2. Lalu hitung IFHS hasil operasi H1 omega 1 OR H2 omega 2. Lalu buat tabel perbandingan yang berisi baris atau kolom dan nilai XIJ-nya. Hitung parameter di mana mu UI besar sama mu UJ. Lalu hitung skor RI sama dengan sigma dari J sampai semua data XIJ dikurang sigma XJI. Lalu untuk outputnya pilih UK dengan RK tertinggi. Lalu permasalahan pemilihan lokasi rumah sakit. Pemilihan lokasi fasilitas adalah salah satu masalah pertama dan terpenting tidak hanya untuk rumah sakit tetapi juga untuk semua jenis usaha selama tahap pendirian. Lokasi fasilitas adalah situasi yang akan mempengaruhi banyak unit, terutama pemasok. Oleh karena itu, lokasi pendirian rumah sakit setidaknya sama pentingnya dengan memiliki peralatan internal yang baik. Dalam masalah ini akan dicoba untuk memilih tempat yang paling sesuai untuk membuka rumah sakit. Misalkan U sama dengan U1, U2, U3, U4, U5 adalah himpunan semesta di mana UI untuk I sama dengan 1 sampai 5 mewakili lokasi yang dipertimbangkan untuk lokasi pendirian rumah sakit. Dan E1, E2, E3 adalah himpunan atribut. Misalkan A dan BI dengan I sama dengan 1, 2, dan 3 adalah himpunan pilihan yang mereka bentuk berdasarkan kriteria dasar dengan mengeliminasi pengambil keputusan yang berbeda dari semua atribut. Lalu untuk memilih lokasi optimal rumah sakit berdasarkan kriteria multi atribut, deskripsikan U sama dengan U1, U2, U3, U4, U5 yaitu lokasi-lokasi yang potensial tadi. Lalu untuk atribut biaya lahan atau bangunan, EI sama dengan alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Kepadatan penduduk E2 sama dengan beta 1, beta 2, dan beta 3. Jarak ke supplier E3 sama dengan gamma 1, gamma 2, dan gamma 3. Selanjutnya subset parameter yang dipilih A1 sama dengan alfa 1, A2 sama dengan beta 3, A3 sama dengan gamma 2 dan gamma 3, B1 sama dengan alfa 1 dan alfa 2, B2 sama dengan beta 3, dan B3 sama dengan gamma 2. Nah, selanjutnya akan didefinisikan contoh IFHS H1 omega 1 dan IFHS H2 omega 2. Nah, didefinisikan seperti pada layar, di mana IFHS H1 omega 1 itu terdiri atas parameter alfa 1, beta 3, gamma 2, dan parameter alfa 1, beta 3, dan gamma 3, di mana untuk masing-masing objeknya itu atau lokasi pendirian rumah sakit terdapat nilai keanggotaannya dan nilai ketidakanggotaannya. Begitu juga untuk IFHS H2 dan omega 2. Nah, menggunakan algoritma yang telah dijelaskan tadi, diperoleh tabel-tabel berikut. Nah, dari slide sebelumnya, IFHS H1 omega 1 dan IFHS H2 omega 2 ditampilkan pada tabel. Nah, selanjutnya akan dicari operasi OR dari IFHS H1 omega 1 dan IFHS H2 omega 2. Nah, selanjutnya dapat dilihat hasil dari operasi OR dari dua IFHS itu membentuk suatu IFHS yang baru, sehingga kita dapat melakukan tabel perbandingan. Nah, dapat dilihat pada tabel 4. Cara membacanya yaitu contohnya U1 memiliki satu kelebihan terhadap U2. U1 memiliki 4 kelebihan terhadap U3. U1 memiliki 1 kelebihan terhadap U4
dan U1 memiliki satu kelebihan terhadap U5. Nah, dapat dilihat di sini, baris itu menyatakan jumlah kelebihan dari objek yang satu ke objek yang lainnya. Sedangkan jumlah kolom itu adalah jumlah kekurangan dari suatu objek ke objek lainnya. Nah, tabel kelima adalah tabel nilai skor, di mana untuk setiap baris dijumlahkan dan untuk setiap kolom dijumlahkan. Lalu didapatkan skor, yaitu jumlah baris dikurang jumlah kolom. Nah, dapat disimpulkan bahwa lokasi terbaik untuk pendirian rumah sakit adalah lokasi U4 dengan skor 7 atau skor yang paling tinggi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.